Thank you udah join lagi di tech sharing. Oke, kita langsung aja. Jadi yang gue pengen sharing hari ini terkait dengan underwriting templates gitu ya. Kemarin kan udah soal produk katalog templates, gimana cara otak-atiknya, gimana cara uploadnya, gimana cara ngisi datanya. Oke, underwriting templates ini yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah nanti engineer-nya, gitu ya. Ada beberapa template sih sebenarnya. Gue mungkin mulai dari yang template yang ada di bawah dulu ya. Ada namanya master underwriting list. Kata dia nggak open YouTube. Ada jet ya. Oke, jadi master underwriting question itu sebenarnya nanti tingginya akan masukinnya ke sini aja. Oke, jadi kayak super care. Plan satunya itu pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya apa aja? Pertanyaan pertama pekerjaan. Kenapa jadi email nyokap gue? Salah. Terus answernya apa aja? Job list. Terus question number 2, pertanyaannya dan jawabannya apa? Plan 1A sama 1B beda? 1B gold. Oh iya, sorry. Buat super care berarti ini super care tuh nggak ada male sama female. Nggak ada gender, sorry. Jadi 1A tuh silver plan, 1B gold plan. Tanpa perlindungan COVID. 2A. Satu itu Ya, itu dengan perlindungan COVID. Oh, oke. Well, all plan sama semua, super easy health, all plan sama semua. Oke, dari sini kita udah dapat nih, kita dimasukin sama tim bisnis. Tapi di sini ada 4 pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya ya tambahin lagi aja. Cuma the thing is, itu nanti dimasukinnya adalah kita punya yang namanya template buat underwriting. Just like the product catalog, underwriting juga punya template-nya sendiri. Jadi ini gue contohin aja ke super care ya. Underwriting ya hampir sama lah dengan produk katalog. Cuman di sini kita pakai makro aja sih. Nah, di introduction cuma ada cara pakainya seperti apa. Terus di master datanya ini ada master data yang harus di Jadi kalau misalnya dari nanti teman-teman ada pertanyaan baru, ditambahin di bawahnya. Oke, masuk ke Ya, kalau insertnya memang praktisnya kan seperti ini ya. Ada dari teman-teman tinggal ganti. Answer type-nya radio biasanya normally. Jawabannya ada berapa? Terus nanti ini itu otomatis, ini juga otomatis. Ini otomatis. Apa ya? Answer sama answer type-nya otomatis. Ini nggak perlu diisi. Ini gue contohin satu ya. Apakah username masih single gitu ya? Ini radio. Nah nanti di sini dia akan copy aja dari nggak sini kontisnya. Bawah. Ini copy aja dari atas. Apa? Yang mana tadi? Oh ini. Oh yang 16 ini iya ngitung dari pekerjaan di sini.
Jadi nanti, jadi kan ini ada pertanyaan nih. Dari pertanyaan itu kan pasti punya jawaban dong. Jawabannya nanti masukin sini. Misalkan pertanyaannya tadi, apakah masih single? Biasanya kan jawabannya iya atau tidak gitu kan. Kita copy aja ya atau tidak. UID-nya. Terus ini kan question UID-nya, itu pasti question UID 7. Ya kan? Gue rubah di underwriting lagi. Nonton ya guys. Caranya tidak baik. Jadi caranya nanti kalau ada yang baru, kita duplicate dulu ya. Mereka copy ya. Oke. Kalau ada produk baru, underwriting baru. Misalnya, jadi kan produk baru berarti kan kita bikin super. Kalau mau bikin pertanyaan baru, di situ aja langsung kan. Jadi setiap produk nanti kalau ada produk baru, kita akan bikin. Enggak, maksudnya kalau buat Supercare ada underwriting version yang baru. Di situ aja kan editnya. Iya, maksudnya bukan kita. Oh, emang nggak mungkin. Terus V0,01 itu kalau nya Jadi kayak super easy calc itu nanti secara pertanyaan pasti akan lebih update. Oke, ini gue salah jelasin. Harusnya jadi kalau mau copy dari yang paling terakhir. Oke. Ini gue ganti jadi dari produk ini maksudnya. For new product using the latest template. Nah ini ada tambahan 789 itu buat SEK. Di mana ID-nya sudah dibook untuk yang SEK. Oke, jadi kalau mau ada produk baru, use from the latest template of underwriting. Lihatnya dari mana? Ini data sistem kapan pas update. Jadi by produk, katalog, template, sama underwriting, template itu ngambilnya dari yang paling terakhir, produk paling terakhir. Oke, terus emang itu biasanya paling update itu pertanyaannya paling updated gitu. Yes, pertanyaan sama jawaban paling updated, semuanya paling updated. Kalaupun nanti ada misalkan ada perubahan apa gitu ya, kita yang paling update adalah yang paling akhir. Ini version 0.02 gitu. Itu kalau version ini terserah sih. Kalau gue biasanya nggak ngerubah version kecuali memang ada perombakan. Misalnya kayak makronya gue rubah. Kalau makronya nggak ada perubahan, ya gue akan tetap di version. Oke. Biasa kalau bikin produk baru lagi, pertanyaan 9 itu bakal ada. Oh, jadi bakal nambah pertanyaan gitu. Waiting. Produk baru, tes, gue bikin baru dari yang ini. Bukan diganti, tapi gue bikin baru. Oke, berarti yang seperti ini udah. Ada underwriting ini nggak ada perubahan. Masih pakai version 1 karena nggak ada makro yang berubah. Jadi version ini sih terserah. Misalnya kalau ada rombak banget di makronya, mungkin version 101 gitu misalnya bisa. Tapi di sini tinggal tambahin lagi satu. Tadi ya contohnya apakah insert, biasanya kan yang ditanya kan insert kan. Masih single, radio 2. Ini gunanya buat apa? Nanti ini buat di front end. Oke, ini kebuat ID-nya sendiri otomatis. Terus habis itu ada prefix custom slug. Nah, itu di Supercard tadi nggak ada. Ini ada di Supercard. Memang karena ada itu. Kenapa? Ini buat automation testing. Enggak. Bukan. Enggak pakai sih. Oh iya? Iya dong. Ini buat ini sih, buat apa namanya nanti di underwriting dari grade spot nanti mappingnya tuh based on data yang gitu. Oke, nanti gue akan jelasin. Misalkan contohnya di sini adalah ada prefix customnya. Jadi di sini adalah insert single. Nah nih, terserah ini tergantung dari kita mau namainnya apa. Tapi harus beda dari yang lainnya karena custom. Terus habis itu ada
Perfect form wasn't itu kalau jadi jarang ya. Jadi misalkan waktu dulu kan memang pengennya insert job itu dipisahkan, nggak ada pop up tapi dia langsung diisi. Oke kita di ini, tapi kan udah nggak pakai lagi loh. Nah, migrate to production kalau 0 berarti belum. Tapi kalau udah berarti ini di stage 1. Belum di migrate ke produk. Nah, kalau misalnya kita bikin produk baru, berarti yang lama, yang SEH itu berarti udah di migrate. Berarti ini harus dijadiin 1. Kenapa? Nanti soalnya dia akan bikin migration baru lagi buat produk baru ini takutnya. Buat pertanyaan ini yang atas. Jadi yang 3 ini nih, kalau bisa udah jangan di nolin. Maksudnya diganti jadi 1. Tadi defaultnya. Oke, lanjut. Apakah masih single? Dia akan jawab di sini gue tambahin ya atau tidak ya. Dia akan isi ini. Terus habis itu questionnya nomornya 10. Ya. Dari mana tahu kan Tabib? Oke. Terus ini adalah yes no aja sih. Value yang di Di fixan juga sih. Oke, kalau sudah, nah di sini jangan lupa ini juga nih migrated atau enggak itu 1. Belum di. Karena gue cuma nangkat si sistem ini akan bikinnya lu yang 0 aja deh, jangan semuanya gitu ya. Jadi nanti hasil landingnya adalah gue nggak bikin migration lagi buat yang ini, nggak bikin migration jawaban lagi buat yang ini, karena itu udah masuk ke database. Terus habis itu ke bawah lagi udah nggak ada apa-apa, cuma pertanyaan sama jawaban itu. Pertanyaannya cuma gue tambah 1 ya, itu. Terus ada map product. Ini nih yang panjang. Map product di sini gue kasih tahu dulu ada create scoringnya, nanti kita tinggal klik jadi produknya apa. Simpel as that sebenarnya. Gimana? Jadi nanti kalau udah selesai kita tinggal klik kanan yang paling kanan ini. Klik kanan. Klik tinggal klik. Oke. Nah intinya adalah targetnya adalah cuma misalkan gue tambahin ternyata si produk ini sama kayak produknya SEH. Jadi ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, ada tapi pertanyaan 5 gue tambahin 1 misalnya. Nah pertanyaan 5-nya adalah yang tadi yang kita buat baru. Apanya? Pertanyaan. Tapi kan ini cuma di database master data doang, ini master data kita doang. Tapi nggak semuanya. Jadi di map produk itu baru yang mana ditampilkan gitu kan? Yes. Jadi kalau misalnya ternyata terserah sih. Apakah misalnya produk baru ini namanya super test ini mau semua produknya, maksudnya mau semua pertanyaan sampai 5, atau ternyata dia cuma ada pertanyaan pekerjaan sama yang baru tadi doang. Jadi apakah insert masih single? Kalau iya, ya udah. Master data is basically a list of underwriting questions. Yeah, literally for any all the product. Normally, actually it's only like 2 or 3. But untuk SEH itu 4. Ada. Gitu. Cuma belum sampai sekarang. Ini memang insert itu baru time ini ya. Produk baru. Yang sekarang pun juga. Karena kebanyakan kenapa? Kebanyakan kenapa? Sebenarnya nggak mau isi. Apa dia nggak? Karena emang underwriting itu cuma 4 itu cukup ya. Itu kan sebenarnya dari bisnis juga. Yang kebutuhan kan. Soalnya memang kalau terlalu banyak, pakai banyak sih. Kalau pakai agent itu underwriting cuma 4 juga. Kalau maksudnya beli asuransi secara konvensional. Form ya? Iya, formnya bukan pejibun gitu. Iya kan? Hah? Atau mungkin
tergantung benefit-benefitnya juga ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi misalnya ini ya. Ini yang dua ini bagus ya. Ceritanya ini cuma ada. Oke. Nah, ini ada yang lebih ribetnya nih. Ini sebenarnya lo dapat dari mana? Ini coba. Ini dapat dari produk katalog template. Produk personal product plan. Oke. Oh ya, ada mana? Produk 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 sama produk plan itu ada 24. Itu 24 dapat dari mana? Itu harusnya ada di produk plan dalam si produk katalog. Jadi lo bikin produk dulu. Produk template-nya dapat, nanti ada yang namanya produk plan di produk template. Ya, kemarin gue sempat udah mention. Yang ngisi di divisi sebenarnya. Jadi ingat, ini jumlahnya harusnya ada 24. Kalau jadi lu cuma ngopi yang ini sama dari situ di copy dipindahin ke sini. Jadi awal mulanya adalah di copy dulu ini ke sini. Oke, awal mulanya itu tadi itu. Terus habis itu ininya belum ada nih, sebelah kanan ini kosong nih ceritanya ya. Buat contoh doang lah. Jadi ini udah di copy paste dari si yang diisi sama bisnis. Ada plan ada jumlahnya ada berapa. Habis itu kalau udah kita masukin pertanyaan sama benefitnya. Mantap banget lah. Nah, pertanyaan pertama adalah pekerjaan. Pertanyaan kedua adalah apakah insert ini masih single atau enggak. Pertanyaan ketiga, keempat, kelima ceritanya kosong ada. Tergantung sama kebutuhan. Oke. Nah, ada pertama gini dulu. Kita tergantung dari produknya. Apakah ada perubahan benefit atau enggak? Oke. Kalau nggak ada perubahan benefit, harusnya nggak usah ditulis benefit. Benefit level 1 itu adalah benefit normal. Jadi kalau produknya itu ketika masuk underwriting, benefit level 2-nya harusnya adalah MDS EHDG 11. MDS dari MD itu arti dari MDSE SEHDC. Oh, oke. Product code sama benefit level tuh. Oh, benefit level satunya itu product code-nya. Bedanya apa? I don't know. That's comment. Itu bedanya apa aja? Ini. The produk. Oke, kalau itu berarti gue lupa jelasin di sini berarti ya. Jadi biasanya dari jadi misalkan contohnya super easy health itu circle friend, tapi buat cowok itu ada depannya M. M, oke. Cewek F. Female, male. K, D, S, E, H, D, C. Kayaknya tuh apa? Aku bikin kopi dulu bentar ya. Oh iya. Jadi D ini itu apa? D itu produk code dari si IP. Iya, produk dari IT, tapi nggak ada panjangannya sih. Kita kayaknya nggak ada. Ya udah ada gitu. Itu ada di product specification biasanya ada di Excel. Terus SEH ya super easy health. BC itu bukan. bukan. Ini apa PC? D itu direct selling. P itu partnership. D itu direct selling. Oh iya. C itu cashless. R itu direct selling. Karena cashless semua. Cashless. Itu adalah direct selling. PC partnership. Partnership cashless. 11-12 ya bedain. Oke. Itu ya.
David nanti itulah ya, dijelasin sama Twitter. Di sini lo ada salah. Oke, ini kan MF udah, terus 12 sama 13 bedanya apa? Oke, 11 itu adalah yang basicnya, benefit level basic. 12 itu biasanya tergantung dari bisnisnya. Biasanya dia, kalau yang SEH, itu plus 25% loading. Oh, yang waktu itu. Ya, gitu. Jangan dicampur-campur aja. Ini bisa bacain lagi. 13 kalau yang SEH plus 50%. Tapi kalau misalnya kayak lo nanya Supercare, Superwall gimana? Supercare itu dia plus 40%. Yang benefit kedua. Benefit ketiganya itu plus 80%. Benefit satu itu biasanya nol ya. Jadi tergantung dari bisnisnya yang ngasih harganya berapa. Nah, jadi tergantung jawaban pekerjaan kan? Yes, tergantung jawaban pertanyaan. Itu yang di underwriting nanti. Nanti ya, makanya oke, ketebak ya. Iya. Di produk katalog itu bikin semuanya dulu. Kita bikin semua poin, semua rates. Nah, rates-nya pun juga berbeda-beda kan. Makanya gue bikin produk plan-nya, nanti ada produk plan rates. Jadi kayak masing-masing ini nanti punya harga sendiri. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu kalkulasi kayak ini plus 25%, plus 50%, apa. Semua harga di set aja. Jadi gue butuh data harga aslinya yang mau dibeli berapa. Misalkan si SEH DJS 13 ini umur 0 sampai 5 tahun itu jumlah pastinya berapa ya, itu semuanya ada di dalam produk plan rate. Jadi kalau ini gue contohin ya, misalkan ini 13, berarti gue di sini bisa melihat adalah ada produk benefit group slab, ada produk rate group slab. Ini yang kemarin sempat dia bilang di sini 50% loading. Oke, tapi gue nggak peduli sih, itu nanti dari limit. Nah di sini kita kan ke produk plan rate. Oke, ke produk plan group dulu ya. Nah dari produk plan group nanti di sini dia cuma bilang oh ya ini artinya ini dia buatnya dari sini. Jadi ini digunain nanti buat di plan rate di sini. Nah di sini. Oke, jadi untuk yang tadi, untuk di produk plan ini satu list ini dia itu punya plan rate sebanyak 13 dari punya range umur sendiri. Jadi 0,083 itu adalah 30 hari sampai umur 5 untuk plan yang tadi, plan pot yang tadi itu 513. Kalau umurnya sudah masuk 6 tahun dia turun ke 200. Itu yang gue bilang keunikan si SH itu lo nggak naik umur mahal tapi bisa aja murah. Yang ya, ini akan naik sih. Hari hari berubah. Berapa produk kan kalau hari? Itu 0,03 bagi 365. Jadi itu 30 hari sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Berarti dari balita. Oh. Terus presisi. Oh ya sebelum. Itu 6 tahun sampai 17 tahun. Iya sebelum puberty kan. Ya. Dia mandi. Oh iya bisa bareng. Cuma jadi. Yes, mantap. Kalau ada salah itu kan? Ini wes. Salah bisnis. Parah banget. Apa? Anonymous ya. Oh, all anonymous users. Oh, ini share-nya per link ya, bukan share invite ya. Ada ini. Anonymous Rakun. Anonymous Ladybug. Oh iya. Iya, gue mana tahu. Oh iya. Berarti 13. Nah, kita dulu.
Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Gua nggak tahu. F itu male, F itu female, D itu dari IQ, SH itu super easy health, asik. DC itu D-nya. Gue ingetnya C-nya cashless, D-nya itu direct selling. Ya kan? Udah ada direct selling, ada pattern. Ada pattern Oh, C-nya itu cashless. C-nya cashless. Kalau selain cashless, Ada debit credit. ada reimburse. Langit, Bet. Coba. MF tuh bedanya apa? Male female. Oke. D itu dari IQ. Dari IQ-nya. Super easy health. Oke. Direct selling. Sama ada partner. Oh, iya. Yang dari partner kan P kan. Terus C itu cashless. Selain cashless ada reimburse. 11, 12, 13 itu beda-beda. 11 itu biasanya yang 0%. Yang 0% loading. 12 itu kalau SEH 25 ya? 25% ya? 13 itu 50% loading, tergantung dari pekerjaannya. 50 kan? Kenapa bisa 25, 50 gitu? Per satu digit. Nah. Satu itu silver. Iya, gold. Oh ya, satu yang paling awalnya ya? Iya, satu paling awalnya ya. Loading itu total. Iya, loading itu apa ya? Awalnya misalkan Itu kayak ada beberapa pekerjaan yang akan harganya lebih mahal. Loading itu maksudnya jadi 25 tuh jadi 125% dari harga normal. Betul. Jadi misalnya biasanya 100, Jadi 125. tapi gue nggak tahu itu pokoknya harga ini. Pokoknya terima jadi. Jadi makanya gue di sini ada 25% loading ini. Buat cara ngeceknya adalah tinggal ke product plan group, product plan rate. Yang tadi yang 20% loading itu harganya yang nentuin udah. Oke, bener apa enggak ntar kan gitu kayak. Betul lah, gue minta harga pastinya aja mas di sini. Ya salah hitungnya di sini. Gue nggak ada hitung-hitungan lagi. Enaknya seperti itu. Karena produk kita makin lama makin banyak jenisnya kan 24, ada 56. Nah, depends. Kalau SEH 20% sama 50%. Itu bisnis yang tahu. Kalau untuk super care 40%, 80%. Tergantung produknya. Dan itu hitungannya bukan di kita. Pokoknya hitungannya udah beneran terserah. Pokoknya hasil akhirnya gue minta dimasukin ke dalam produk. Oke. Jadi udah dapat ya. Ini maksudnya apa produknya? Satu di sini. Tadi gue udah ngasih. Yes, satu di sini. Ini dua di sini gold. Satu di sini. Satu yang sebelumnya. Sorry? Iya, tapi itu tergantung dari IT sih dia soalnya. Ini tuh gue tergantung dari IT juga. Cuma M sama F itu kita tambahin sendiri, ini yang harus kita keluarin. Tapi makanya nih, yang iChip itu nanti hasil andingnya itu iChip itu ada di sini. Nah, this one nih yang akan dikirim ke iChip. C2L product ID, C2L itu easy. C2L product term, C2L premium paying term. Jadi ini adalah maksimal umurnya. Umur masuk ya? Umur masuk. Tapi umur kayak lu memakai produk ini bisa sampai 75. Jadi let's say lu udah umur 65 tahun, lu masih bisa beli. Tapi 66 lu udah nggak bisa beli. Gue bisa pakai sampai 75. Belum kenapa-napa. SEH kesehatan sih. Jadi ya udah pokoknya lu maksimal 75 bisa. Iya, angus kan bukan jiwa. Kalau jiwa? Apa? Sama kayak gitu, ada maksimal gitu. Terus kalau jiwa di Bali, Setelah itu?
Jiwa ada yang kalau hidup 100 tahun. Jadi berumur Selamat Anda kurang beruntung. M sama F nya nggak ada. Itu cuma di Superius sih. Karena di Superius punya harga berbeda antara si M sama si M. Besar deh. Cube M sama F harganya sama. Oh, oke. Enggak. Harganya tetap beda. Tapi dia cara perhitungannya ada lagi gitu. Gue nggak tahu cara perhitungannya gimana. Cuma cara kita cara super U itu nggak bisa. Super U itu harus butuh satu identifier lagi kalau harganya beda. Ya, di depannya kita tambahin M sama S. Tapi tetap aja tema ke situ L itu dia akan lihat kolom ini. Ini sama kan sama. How does it work? Enggak maksud gue sama IQ. Harganya akan sama. Oke. Dari super U beda, dari IQ beda. Terus gimana? Dia dengan dua produk ini dia bisa tahu tuh itu. Terus kita ngirim lagi sih sebenarnya data kayak insert-nya cowok ke cewek. Tapi dia udah yes. Mereka ada perhitungan. Soalnya yang mel 100.000 nih. Nah, makanya code-nya sama, dia ikut tahu kalau misalnya 200.000 itu buat mel gitu. Harga plannya juga. Kalau dia dari harga, kalau kita dari jaket. Tahu gue gitu. Makanya suka gagal tuh kan pas kita fokus ke IQ suka ada gagal harga plannya tidak sama atau apa. Oh, karena musik sama ada beda. Nah, validation itu ada only one sama swap ya. Jadi ada only one itu cuma bisa dibeli sekali. Ini yang buat. Kalau mana gitu? Gak ada sih, gitu cuma ada. Oh, sorry. Ada tapi di produk land rate sebenarnya ya. Itu kemarin kayak gue bingung nih, lalu kok bilang umur maksimal 65 tapi ada harga ini buat apa gitu. Gue tanya ke sama atau ternyata memang ada umur yang dia di dashboard kita tetap muncul harganya yang baru. Karena kan rekeringnya tetap di dashboard kita bayar gitu. Tahu kan asuransi jiwa kayak misal premi berapa juta atau berapa ribu sekalinya Udah di umur 60. Terus ternyata udah 7 tahun kemudian di luar dari itu. Kalau apa? Kalau ini enggak yang sesuai terserah di polisnya. Maksudnya lu dari umur 30 hari, terus umur 75. Tapi kalau diakumulasi semuanya katanya lebih dari 1 juta. Itu nggak bisa lebih dari benefit atau nggak mungkin. Kayaknya enggak. Oh iya, gue Tahu pas kita pasti bayar itu. Kita bayar. Pasti ada profit kita ada. Tapi itu pun kalau sesuai dengan polis yang kayak misalkan jiwa bayar kalau kita meninggal kan. Kalau kita meninggal dong baru kita dapat istilahnya. Karena kalau enggak siapa yang mau beli ya what's the point? kalau lu mau bayar Iya. Kalau nggak bisa dibeli. Tapi ya bisa apa begitu. Ini sih semua Soalnya kan udah garisnya seperti itu. biar nggak kemurahan buat nyari siapa tinggi ya. Profit. Soalnya kan di sini Pas pandemi pada stresnya gimana? Pas pandemi orang-orang asuransi jiwanya diklaim gitu gimana ya? Tapi ada peraturan yang kadang polis nggak menerima penyakit yang wabah atau apa, wabah internasional atau apa, ada juga kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa COVID. Wabah tuh wabah. Wabah
Ya, pandemik. Wabah itu pandemik. Makanya nggak semuanya bisa pulang begitu kan kalau nggak salah waktu itu. Oh my god. Lanjut. Oke, tadi udah tahu kan gimana cara produk sama plannya itu dikomunikasikan underwriting. Gak apa-apa, malah jadi ada bagus ya, pertanyaan yang produk katalog kemarin belum nangkap, bisa didapat juga deh. Terus tinggal di copy paste aja ke sini, and then pertanyaan pertama apa? Oke, kalau pekerjaan ya udah pekerjaan. Ini dapat dari mana? Itu dapat dari master data yang di sini. Product mode itu applies for all products ya, cuman yang beda-bedanya cuman SEH-nya jadi SW atau SC gitu. No. That depends on the business. Ya kalau ya itu persen. Jadi terserah aja tadi. Template gitu. Kayak ya super jadinya MD terus supersif MD SS DC gitu. Jesus. Memang superset ada perbedaan theater cowok. Oh. Cuman template-nya kira-kira sama semua gitu kan. Ya kalau misalnya kalau direct selling terus cashless di belakangnya DC gitu. Bisa aja kasus 1 rambut 2. No. Jadi emang masalah hafal atau enggak. Kita jual produk namanya Cyprus Easy Help, Easy Help ya. Tapi ternyata yang masuk di Super Easy Help terus akhirnya jadi masalah kemana-mana ya, tergantung dari planning di apakah mau namanya Cyprus, apakah nama produk-produknya itu. Cuma kita memang harus kasih insight sih. Kalau yang terakhir gimana sih produknya? Alasannya kenapa? Karena M itu male, female, cewek, terus belakangnya ada direct selling sama cashless, itu ada 11. Satu itu silver, 2 itu gold plan, satu yang paling belakangnya adalah benefit levelnya. Benefit 1, 2, 3. Jadi di sini udah kelihatan sih benefit levelnya ada 3 level. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah pertanyaan pekerjaan. Pertanyaan keduanya adalah insurnya single apa enggak? Oke, itu pertanyaannya. Nah, terus kita mapping lah. Kalau benefit level 1, berarti gue samain semuanya main di sini. Gue copy paste lagi semua. Gitu. Nah, benefit level 2-nya itu ada caranya dari sini. Jadi gue kurangin 1, gue tambahin belakangnya jadi 2. Karena benefit level itu kan berubah jadi 2. Digit terakhir itu benefit level kan? Digit terakhir itu benefit level. Ya, digit terakhir itu benefit level. Oke, 2 digit sebelum terakhir apa? Fit? Protokol sama loadingnya. Ya kan 0, 25, 50 gitu. Ya biar betul ya. 2 digit terakhirnya yang digit pertamanya kan itunya silver atau goldnya kan. Betul. Yang kedua benefit levelnya 1, 2, 3. Jadi yang benefit level 2 itu masukkan ya digit terakhirnya diubah semua jadi 2 gitu. Yes. Ini gue caranya. Di sini benefit level 2-nya adalah semua digit. Benefit level 3 adalah semua digit lain belakang diganti saja. Betul. Masih lihat. Yang benefit level 1, kenapa ada 2 sama 3? Betul. Karena itu tergantung dari produknya. Kalau misalnya memang produknya memang sudah jadi 13, mungkinnya sih kecil banget sih. Jadi kayak 13 terus jadi balik lagi ke 11 itu kecil banget sih. Karena yang akan dimasukkan ke dalam underwriting sendiri itu nanti yang satu doang kata. Setiap kali kayak misalnya lo ada perubahan ya, dia kan akan mulai lagi jadi 1. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu dipakai juga. Begini, apa? Yang pasti ketika masuk ke Android, karena
karena udah dijagain di front end. Jadi lu nggak mungkin tiba-tiba masuk ke si underwriting, gue 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 ini nih, gue produknya ini yang 12 gitu, nggak mungkin. Jadi lu akan mulainya dari 11, 21, ini PC 11, 21. Itu yang udah pasti. Mulai dari situ. Ya, jadi kayak yang ini pun lu ignore aja lah. Ini sebenarnya lu ignore aja. Nah, karena udah dijagain dari front end, itu akan masuknya dari 11 semua. Atau 21. Oke, benefit level 1 udah pasti. Itu yang akan dimasukkan sama front end. Mulainya. Jadi kayak benefit level 1-nya, ya lu akan. Cuma kalau misalnya bobol, misalnya ternyata front end masukinnya 13, dan ada perhitungan lagi kita, ya udah benefit level 1-nya tetap gua akan naikinnya di ya 13 gitu. Kalau misalnya jebol ya. Tapi ini jarang banget case-nya di sini. Jadi misalkan lu udah 13 nih, lu curang gitu ya, gimana caranya lu masuk lagi ke Android. Terus itu lu bikin benefit levelnya itu biar jadi benefit level 1. Caranya pekerjaannya lu pilih. Tapi tetap sistemnya akan anggap lu dari yang 13. Lu loadingnya udah naikin 50%. Makanya maksudnya itu kalau misalkan mulai dari 13, dia kemungkinan turunnya kalau misalkan dia jadi benefitnya level 2 yang 12 gitu. 13 nggak mungkin, nggak bisa. Tapi itu benefit level 2 yang 12. Iya. Front end pasti 11. Jadi kayak lu masuknya itu pasti 11, lu pindah ke 12 atau 13. Kebalik lagi 11. Terus 21 juga, 21, 22. Ya. Kalau misalnya jebol, ya udah nanti dia akan masuk ke benefit. Misalnya dia pilih gimana caranya biar masuk benefit level 1 gitu ya. Ini walaupun case-nya akan nggak ada sih sebenarnya. Ya udah kalau misalnya jebol, tapi dia akan kalau benefit level 1, dia akan tetap di 13, 50% loading. That's it. Begitu juga 12 bukan di sini. Nah, kecil-kecilnya, misalnya dia pengen banget rubah lagi, kecil-kecilnya 12 nya aja. Sebenarnya ini udah konsep yang nggak ada sih. Yang pasti akan ada tuh 11, 21, 11, 21. Karena yang dari front end, cuma akan yang pasti yang kasih. Jadi yang paling keren itu pasti produk code yang dimulainya kan. Iya kan. Terus jadi kalau misalnya dia dapat yang benefit level, jadi kalau misalnya dia bisa turun ke 12 karena dapat benefit level 2 gitu, pas hokinya gitu. Itu bukan. Ya kan dia mau mencoba ke level 1, cuma kan dia mulai dari 13 kan tetap kan. Ada yang mulai dari 13. Mulai dari 11 tapi ada kalau orang mau nyoba-nyoba atau dari underwriting-nya kalau mulai dari 1.3 bisa lo halau dulu, ini nggak bisa, terus sampai 1 gitu. Coba tulis 1 go to super kan. Jadi setelah 1 kan. Satu. Nah begitu masuk underwriting itu, baru dipilihin yang digit terakhirnya bakal jadi apa. Sesuai questionnya. Yang pekerjaan segala macamnya itu kan. Jadi masuknya itu artinya pasti. Berarti ini maksudnya yang bikin sebenarnya karena tim bisnis yang bikin maksudnya. Ini buat jaga-jaga doang kalau misalkan ada yang kebobolan jadi 13 gitu. Pengen lebih paham. Hacker ngejek lebih mahal. Ini case jaga-jaga doang. Kalau misalkan karena nggak ada produk yang dari 13 makanya jaga-jaga disediain langsung. Terus kalau kenapa level 2-nya ada 12 itu karena kopi aja. Itu yang gue buat bingung dari tadi. Gue kira tuh kok dari 13 katanya nggak mungkin turun tapi level 2 aja 12 gitu.
downgrade. Iya, kenapa downgrade gitu. Tapi ya maksudnya ini paling kecilnya 12 gitu kan. Kalau yang sekarang kan. Itu dari 13 apa dari satu itu Yang sisanya kalau Nggak ada. basa-basi doang. Kalau dia punya tangan gitu. Oh, reject atau enggak ya? Boleh gue itu atau enggak ya? Boleh ikut terus atau enggak? Suaranya Jawabannya harusnya tidak. Kalau jawaban ada satu yang yes, Ini rada dibenerin sini. nah, maksudnya kalau kita ada jawab yang yes, itu equalize-nya nggak ke generate langsung atau gimana? Oh, langsung di summary page-nya? Di summary page-nya langsung. hasil unwrapping. Oh ya, baru pernah lihat sih. Tapi gue nggak pernah ditolak. Dulu pernah iseng-iseng taruh yes deh. Gue pernah dulu iseng-iseng. Oh, langsung nggak bisa pencet kembali atau next. Ternyata apa? Oh, oke. Tahu besok kayak ini ternyata produk ini super kecil. Ternyata jawabannya harus masih single. Oke. Berarti yes itu jadi jawaban yang diperbolehkan. Nah itu cara kalkulasinya adalah di sini. Benar ya. Oke. berat. Stringify yes. Iya. Jason Stringify. So bright. Nah, berarti saya Jason. Yang bikin jadi ini jadi sling. Ya. Iya ya. Kalau gue jadi cerify 04 jadi PT4. Oh gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah kalkulasinya. Gitu ya. Oke. Ini yang dulu. Scoring sama loading sama ya? Iya. Nah, ini jadi gue yang gampang dulu aja ya. Yang susah dulu. Yang susah dulu lah ya. Oke, yang susah adalah question pertama, yaitu pekerjaan. Karena pekerjaan itu menentukan benefit kita mau kemana. Oke. Tadi gini ya. Jadi tadi kan yang ini sama kayak gitu lah ya. Jadi gue ngeliatnya sini aja. Benefit level 1 sama yang sebelumnya produk itu sama ya. Ini tinggal copy paste aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama itu ada 3. Ada 3 skenario. Oke. Ketika pertanyaan pertama dijawabnya antara jawaban ke-4, 6, 13, 14. Jadi 25%. Dia accepted tapi 25%. Oh. Oke, kalau 25% berarti gue naikin levelnya jadi benefit level 12. anjir balik tuh. Bentar. 12 dong harusnya. Ya kan harus 12 kan? 25 tuh. What? Tater. Oh no. Harusnya 2 ya? Harusnya 2. Kemarin itu kemarin masih dikit. Kemarin ngasih kan enggak ya? Cuma catatan doang. Tadinya harus dirubah sih. CSA-nya nanti gue ganti. CSA harus diganti. Enggak, tapi sorry, scoring itu kita udah nggak pakai lagi sih, guys. Jadi langsung ke benefit level. Oke, tapi ini salah. Dan ini harus dibenerin. Kita harus benar 12 ini. Harus betul. Yang Yang ini yang benar. Jadi kok sorry, kalau 4 ya. Sorry nih, salah. Jadi kayak misalnya saya kan kemarin udah dicek sama Tata juga. UUID 4 ya. Oke, pertanyaan 1, terus jawab pekerjaan, jawabnya itu UUID 4. Nah, itu adalah merah. Pekerjaan konstruksi operator itu adalah level 50%. Liter bulu itu 50%. Itu yang 25 ya? Putih berarti 0. Merah itu 50. 50.
dari sini. Itu yang level 1. Jadi kalau gini gue merahin nih, biar gue ingat. Oke, mana aja sih yang 30-50%? Aku udah tahu. Awal apa ya, itu 50. Merah gue langsung. Nah, berarti kalau answernya 4, 6, 13, 14, itu harusnya benefit levelnya adalah 13. Jadi di sini pun kita terus gue ganti dulu. Nah, cara gantinya gimana? Nah, ini nih. Ini kalkulasinya nih. Ya. Sebenarnya hasil landingnya kayak gini. Hasil landingnya. Cara masukin di Excel-nya ya begini. Jason Segify. Sama tuh di Excel-nya harus begini. Harus begini. Macam lah gitu ya. Nah, jadi di sini nih. Ya, harusnya di sini 50 aja. Bikin yang 25. Nggak apa-apa. Kan gue bisa kan kopi positif. Kalau 4, 6, 13, 14, 50% itu ke Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kita tulis tangan. Nggak ada? Oke, lanjut. Question 1 lagi, lanjut. Kalau jawabannya 7, 11, 12. 7, 11, 12. Itu dia akan accepted 25%. Dia langsung loadingnya ke 20%. Itu berarti yang jadi scoring itu nggak dipakai. Sekarang akhirnya scoring itu nggak dipakai. Tapi ada baiknya itu memang gitu. Harus melihat benefit levelnya jadi. Ya, karena yang dikasih benefit level. Scoring itu dari Kemarin itu udah di-deploy. Kemarin error yang gua tes. Oh. Itu kalau kita Yes. Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi. Lanjut. Terakhir dari pertanyaan 1 adalah selain dari itu. Jadi kalau jawabannya 1, 2, 3, 5, 18, di aksesnya scoringnya 0%. Oh, itu scoring. Oh my. Oke, jadi ada 3 ya tadi. Itu ada 3 benefit level yang akan disuguhkan. Nah, pertanyaan kedua, kita nggak pakai pertanyaan kedua. Kita nggak masuk pertanyaan kedua. Soalnya has no effect. Ya, cuma iya atau tidak. Soalnya semuanya pun jadi satu aja kan. Untuk scoringnya adalah pertanyaan nomor 1 doang. Satu semua. Jadi karena kan maksudnya question 2 ini kan nggak mengubah meaning ya kan? Pertanyaan 2 kan itu. Iya, pertanyaan 2 ketiga kan cuma antara lu boleh pakai emblem Oh iya atau sih. enggak. Boleh kan. 28 itu yes berarti ya. Kayaknya itu yes semua deh. Karena satu ngambil itu yes. Masa udah bener ya? bener lagi deh. Kan banyak. Rasa ada mana? Soalnya gue, maksud gue tuh nanti gue bilang ada yang aneh. Jadi pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan kedua SSH itu adalah question seven. Karena pengajian asuransi yang kemudian ditolak atau enggak. Oh, heeh. Nanti ditanya nggak? Coba mas tadi itu kan 28, 29. Question. Oh ya, sorry, answer.
pertanyaan itu cuma kelompok penerimaan kali. Question keduanya apa, question ketiganya apa. Apa? Emang sayang the real. Kalau itu benar dulu. Jadi itu bukan buat modalitas maksudnya. Cuma dikelompokin dong question pertama apa. Urutannya. Urutannya. Nah itu tuh mapping datanya ada di sini. Apakah kamu ada asuransi kamu sebelum Harusnya ya kan cuma kelompokin doang. Question pertamanya soalnya semua tentang pekerjaan, jadi answernya yang dilihat kan. Answer. Kemarin tuh inform-informnya gue nggak bisa. Ini kenapa? Ini question 2 do yes yang ini yes semua ya mas ya? Yang answernya 28, 30, 32. Answernya kan 28, 30 dan 32. Sebelah kiri. Jawabannya mau yang benar atau? Yes. No. Yes. Oh iya sih. Oh iya sorry. Enggak, maksud gua kan tadi semuanya bilangnya no kan. Terus gua bilang ya udah no. Gue jadi kena aja. Oke. Yang normalnya dia kan 28 nih. 28 berarti kan harusnya jawabannya tidak kan. Jadi itu maksudnya nge-map. Baru accept. Jadi answer list. Oh jadi maksudnya dia menulis jawaban benarnya itu, nge-map jawaban benarnya, either yes or no-nya. Oh. Selain dari jawaban si Jadi kalau 27 decline gitu. Atau pas di propose baru tahu. kalau udah sampai terakhir Oh nggak langsung kalau salah pencet terus next itu langsung error itu nggak? Iya. Nah. Terus ini. Oh terus di sini udah nggak bisa kembali lagi ya? Cuma curang ya? Apa? Terjadi. Bisa gak? Gak bisa. Oh nanti diklaimnya ya? Terbohong di underwriting tuh ya oh iya Gue tapi ini juga kalau cashless gue harusnya sekali doang. Ngapain dia ngatikan buat main? Itu udah dapat kartu. Iya. apa? Oh maksudnya udah dapat polisinya. Medica. Oh mungkin pas Medica udah keluar duit. Ini bagian si user ini dicek lagi. Kan kalau tadi Biar di stop gitu. yes dan no itu ngaruhin Tapi itu masih endless. itu masuk sini lagi loh. Maksudnya tapi bedain dari benefit level. Oh. Ya terus jadi impersonnya. Question 1-nya. Langsung Bisa di rumah sakit. 2550. Pakai kartu begitu ya jalannya.
Oh, jadi maksudnya tinggal pakai dapat physical card gitu kan pas di pos itu kan ada policy-nya. Itu dalamnya ada kartunya gitu. Ada semua nomor kalau ada Masa gesek tuh seperti kayak semacam credit card gitu. yang pasti gitu. Ini ya guys. Oh, gue kira kita gesek. Gesek. Oh. Ya, sorry, gue potong. Jadi questionnya kan cuma dua. Jadi 3, 4 itu dikosongin aja. Tapi dikosonginnya nggak di sini. Gitu ya. Oke. Kenapa 3 tadi? Kenapa? Oh, makanya 3 aja. Oke. Wah, belum Pak. Iya. Wah, berarti masih panjang. Cuman ini nih, cuman kayak itu kan. Oke, udah ya. Ini gue copy paste buat semuanya. Kan. Jadi gini, benefit levelnya itu adalah L5 gitu kan, gue bilang. L5 itu adalah kalau misalnya tadi question 1 scoring 50%, itu akan ke L5. Kalau misalnya question 1 7, 11, 12 itu accepted scoring 25%, itu ke K5. Kalau question 1 ke J5, ya kolom. Kalau misalnya ini accepted, ya udah dia J5 juga, karena kan dia pertanyaan kedua itu nggak merubah. Coba lihat yang pertanyaan berikutnya kan, yang beda gitu benefit calculation-nya. Yang di Excel. Oh, sama semua berarti ya? Sama, gue tinggal copy paste, mau beda di L6 kan. Kan gue dari copy paste. Oke, dari sini udah dapet ya guys semuanya ya. Nah, karena ini yang kuning-kuning nggak usah diganti. Resultnya. Itu kemana gitu, itu nggak usah diganti. Oke, nama produknya di sini Super Easy Help. Itu tergantung dari namanya. Gue namanya di sini adalah Super Test Protection aja misalnya. Oke. Oke, habis itu ada satu cara lagi yang harus kita lakukan. Apa Pak sekalian? Apa silakan Pak. Terima kasih. Santai lah kita. Meetingnya juga kecil juga. Amin. See. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini ada lasting yang nggak ada lasting sih. Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita klik ke sebelah kanan ini. Klik aja, klik. Dia akan running the script. Ya, running script di belakang. Authorization required. Jadi memang Saya kirain butuh authorization. Jadi kalau misalnya di Excel kita ya udah, berarti udah kan? Emang nggak ada difference sih, semuanya runningnya di belakang. Jadi, oke, gue tahu itu dari mana? Ini nih. Jadi nanti list ini nih, guys. Oke, gitu deh. Gue ulang ya. Semua ya. Ceritanya ini ceritanya nggak ada. Jadi dia akan ngapus juga sih sebenarnya. Cuma kita nggak tahu. Nah, produk tadi kita treat scoring. Oh, maksudnya scoring itu ya? Ya, maksudnya nanti kita treat scoring. Itu hasil jadinya yang akan jadi migration. Bahasa.
ke tempat yang lo mau. Oh, Microservice. Tadi kan totalnya cuma 24 data, tapi totalnya sebenarnya dia akan berubah jadi 432 skenario. Oh. Kan PR kan lo copy paste segala macam. Kayak gitu bikin. Oke, pertanyaannya adalah dari 11 ini, pertanyaannya kan dari question 1 dia jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dia tuh punya kecenderungan seperti apa? Kecenderungan jawaban pastinya seperti apa? Jadi misalkan permutasi dan itu ya, kombinasi satu. Jadi kayak misalnya ini MSDC 11, dia pertanyaan 10, tapi jawabannya itu yang 33. Yang 33 itu adalah dia pertanyaan kedua, sorry. UID 10 kan, yang kedua. Yes. Tapi kalau 34 reject. Bentar. Jawaban yang benar berapa? Karena tadi answer UID-nya nggak ada di JSON-nya, iya nggak sih? Benar nggak sih di JSON tadi kan yang pertanyaan kedua itu kan answer ID, answer-nya berapa tuh? Oh iya tuh. Oke guys. Ketiga berarti yes. Jadi dia cuma boleh beli produk dolar. Iya. Yes, yang yes. Sebetulnya adalah ketika ini yes ya. Ketika kan no kan. Iya. Kalau tadi ini errornya ini kenapa reject? Karena dia nggak ngerasa ada 33 atau 34 jawabannya nggak dipilih. Ternyata gue salah mappingan di sini. Ke 28 ngaco. Harusnya di sini 33. Gue ganti ke ini running lagi deh. Gampang aja. Nah terus, kan di sini kan 33 kan? 33 jadi accepted. Yes. Rejected. Basically. Ini secara teori kan. Ini udah ada permutasinya benar tadi. Jadi ada yang cowok, terus habis itu ada yang segala macam. Total skenario jadi dari 24 plan tadi itu adalah 432. Jadi lebih banyak daripada reaksi kemarin gue bingung. Oke, habis itu sama deh sebelumnya ada migration script. Namanya product test. Please make sure column F5 is still empty. Itu manually edit by product by dengan order. Itu column F5 is still empty. Oh ya, ini kan empty. Itu manual edit by product code and by one sampai dengan 2% loading, ya. Ini kayaknya gue masih ada catat di sini sih. Jadi yang underwriting score itu harus nilainya manual Semuanya. Jadi kalau 1 0%. Jadi untuk caranya rumusnya kalau misalnya lu pada bingung pakai ini aja, copy. Scoringnya di F5 ini. Cuma ya kutipnya dihilangin ya. Terus itu nih G5. Yang apa? Underwriting scoring. Sorry? Yang isi? Jadi ini totalnya underwriting kita ngerjain sih. Dari awal. Makanya tadi kayak ada salah di 25% atau 50% nggak ngaruh karena gue masih manual di sini lah katanya kayak gitu. Oke. Jadi kayak kalau ini nih answer 4 dia karena dia mapping produk konteks 13 dia akan naik skornya 15. Jadi sebenarnya gue bisa bilang bahwa di SEH kita nggak salah. Salah di dokumentasi. Kalau
Cuman juga di scoringnya kalau lo lihat harusnya bisa pakai kalkulasi manual lagi. Tapi udah. Itu scoring buat aja gue melihat mengingat. Ya itu. Jadi dia udah dapat. Itu ada notifnya tadi cara ngerunning-nya cuma di copy doang ini. Ya. Terus cara running-nya di sini underwriting adalah Oh, harus di sini. ya udah persis. Udah itu migration-nya, upgrade-nya seperti apa, downgrade-nya seperti ini. E5. E56 lebih manual karena itu panjang banget. Jadi E56 underwriting scoring itu manual. Karena ini maksimal. Buahnya ada error. Bentar ya. Ini kan ada bagian error value ini kan. Oh wow, oke. Karena ada maksimalnya di satu kontrak. Cara kalkulasi gue. Gimana itu? Sorry. Jadi gue kalkulasinya satu. Jadi value kayak gini karena pattern itu dari Excel itu ada maksimalnya. Nah, value ini udah lebih dari maksimal. Caranya harusnya gue baginya lebih dikit sih. Kalau ini gue baginya soalnya per 100. Ternyata pas 100 ini udah nggak bisa karena ternyata dari jumlah karakternya itu lebih dari 50.000. Dari jumlah karakter. Dari jumlah karakter. Jadi mau nggak mau ini harus diakalin. Cara ngakalinnya sebenarnya ada beberapa cara. Harusnya gue jadi dari SEH ini gue rapiin ya. Jadi instead of dibagi 100, gue lebih baik dibagi ke 50. Apa 80 aja ya? 80 aja lah ya, aman lah 80 ya. 80 itu 80. Oke, jadi ini 80 lagi. Kalau ini gue per 100 lah nih. Kalau lu lihat nih, ini dia mentok ke 100. Jadi nanti di bawahnya harusnya dari 101 ke 100. Kalau 200. Ini karena 100 sampai 200-nya melebihi berapa sih? 500 berapa? 50.000 word. Jadi nggak bisa. Oh. Udah pasti nanti kejadian. Oke. Yes. Ya, nanti apa begini kenapa diikat biar tadinya kita. Nah, cara gantinya sendiri gampangnya adalah ini di enter kan sebenarnya cuma konten diganti jadi oke. Tadi kan 1254 itu plus 100 kan. Gue lipat juga. Ya kan 100 kan. Jadi gue ganti jadi 80. Berarti kan dari 1154 ke 80 sebenarnya 1234. Jadi 1254 gue ganti semuanya jadi 234. Ya. Mana? 234. Oke. Kalau yang di bawah 101 jadi di sini cuma pasal 80 tuh. Oh ini kita ganti juga dari 12
1255 karena kan tadi 1254 kan. 1255 itu kita ganti jadi 1155 installment ya, jadi 155 ini kita ganti jadi 1235 1235 1234 kita ganti jadi 1235 tambah 80 Dodol. Iya 1315. 1235 tambah 80. 1235 tambah 80. 1315. Tuh, 1315. 1314 ya. Nambah. Udah nggak kotak-kotak. Gue di kotak-kotak tadi ngomong 13. Aja 11238 Nggak tahu sih, di blok 2 terus di drag ke bawah gitu. Bloknya 2 tapi kalau 1 kan dia nambah 1 doang tuh kalau drag ke bawah. Tapi kalau ada 2 udah jadi terus di kecil bisa nggak mas di zoom out? Itu 100% enggak mas, ya itu juga bisa. Mantap. Di atas panjang gitu juga. Oh, di copy aja. Ya. Di drag, kalau di drag bisa harusnya enggak ya? Nggak bisa ngedragnya level. Layar harus di vertikal. Oh iya, layar harus vertikal. Pilih satu-satu. Satu. Hah? 40. 3, 9, 4. Tambah 4 juga jadi 474. Ya, 274. Bentar ya guys, 1345. Jadi 474 jadi panjang sih. Panjang. Ntar gue benerin sendiri aja atau nggak apa-apa gue tungguin.
Masih bisa diupload. Besok pagi. Siang. Ini dua. Kita. Oh iya. Oke, mantap. Ini yang harus manual kita upload. Caranya udah tahu kan ya? Udah, jadi gue nggak perlu. Kalau misalnya dia nggak tahu, bisa di nonton YouTube yang satu lagi ada di sini. Oke, mungkin that's all. Ada pertanyaan lagi nggak sampai sini sebelum kita tutup? Jam loh, setiap weekend terus lagi. Wow. Dari itu kan dari awal. Dari awal. Yang baru. Oh iya. Kayak misalnya produk yang lama udah ada feedernya tuh. Oh dia nggak punya feeder baru ya? Kalau feeder baru. Oh ya. Sama ini, satu lagi, kita ada question sama answer tambahan, master datanya itu ada tambahan ya di sini tadi, kan? Tapi yang dimasukin sebenarnya nggak semuanya. Jadi di sini kalau lu lihat, dia akan nambahin 789 UID baru gitu ya. Nah ini kalau di sini, tapi kalau misalnya lu lihat di mana namanya di super test tadi, nah di sini ini super test. Super test itu karena tadi udah di define yang migrated yang mana aja, jadi dia cuma akan nambahinnya belum. Nah coba. The nol yang pertama kali itu loh. Yang ini. Nah, ya, jadi ini juga harus dimasukin nih. Ya sih. Oh, iya. Ini migrate-nya kan ada tambahan. Dimasukinnya kemana? Ini di question sama answer. Jadi kalau misalnya ke super U underwriting, tadi itu gue underwriting sebenarnya kan ada lognya, ya kan? Tapi lognya pun kita copy ke database-nya sih. Ini yang ada di mana? Ayo. Oh itu yang install-nya seperti log uploading. Ya, jadi pertanyaan nasabah itu, pernyataan nasabah itu ada di mana? Kok masuk ke produk? Oh enggak. Yang salah itu. Masuk ke user policies. Dan itu ada di sini. Nah, ini. Statement. Dan ini sudah dipindahin semua ke sini. Jadi kita nggak perlu lagi maintain di dalam si project. Jadi keuntungannya jadinya buat kita apa? Jadinya bisa dihapus lagi dari awal. Ya, mau ke tempat deh. Orang itu lagi. Terus di UID-nya itu kan?
Di ID-nya ada di ID. Padahal sebenarnya datanya di dalam udah ada, jadi nggak terlalu butuh sih. Kalau udah masuk user policies udah nggak ada masukan pricing lagi. Nggak ada. Kalau misalkan belum ada sudah kan lu mulai ada besok proses sama jalan habis Makanya biasanya gue buat up dulu. Habis dari backup, backupnya kan sorry, bisa connect ke sini ya, ke produk microservice atau OneDrive itu soalnya punya endpoint. Ntar gue tambahin juga di Hackathon reportnya. Ini ada common, ada produk, ada underwriting. Cuman dia memang portnya lain, bukan 3306. Oke, lu. Underwriting doang. Nah, di sini ada ini. Gue biasanya dan untuk transaction itu transaction detail sama transaction produk itu gue backup dulu. Jadi kalau udah habis migrate, kan waktu database-nya itu pasti akan kosong lagi. jadi backup dulu gitu Itu gue backup. Iya, emang rada ribetnya di situ. Ada pertanyaan. Atau gue bikin feeder lagi. Iya, kalau mau tapi ribet nggak sih lu bikin lagi? Ada Olympic version. Ada. Dia bikin kalau Buat yang bikin feeder question baru ini bukan yang barunya ya, tapi pertanyaan baru. Iya, pertanyaan baru. Terus bikin. Tapi saya kalau mau. Daripada bikin feeder dari awal. Jadi kan kalau misalnya bikin feeder preset, berarti nggak perlu backup. Nggak perlu backup. Sorry, udah otomatis. Bikin version baru. Tapi ya bikin feeder is something like when you do migration, you only migrate the table, right? But feeder is more about the data set. So you migrate only the data. Jadi tabelnya tuh udah ada. Tabelnya udah ada. Ini cuma tambahin isi di dalam satu row column aja. Feeder itu. Kita nambahin di tabelnya aja. Kita bikin tabel baru. Kita only feed the data. Buat Android itu udah for the mapper, but for the question and answer not yet. Nah, atau nanti ya di sini gue ganti sih. Jadi Alembek scriptnya gue bikinin juga buat yang question and answer. Oh gitu aja. Jadi lo ada dua script. Gimana? Nambah bisa sih. Cuma kalau misalnya kayak database-nya hilang, lo nggak bikin feeder, tinggal nge-post aja tapi Iya, itu kan benar ulang. Saya kan udah besar. Udah jadi SQL karena yang 3 table itu. misalnya lu jalanin di lokal lu deh. Dan SQL-nya sebagai isi data. Kan kita mau backup, kan kembali juga. karena di mana tadi lu bilang sih Gue harus bikin tambahan.
Lalu tinggal masukin di dalam si question Belum tentu nih ada satu dua. dengan yang sama. Si ID satu lagi ini belum. Kan itu ada di Alembic ya. Alembic itu dimasukin di create Itu question. Jadi gue tinggal tambahin di sini sebenarnya. Good. Udah. Kok gue jadi lupa? Kenapa kan? Kalau di backup itu si datanya sama. Maksudnya sama tabel yang lain kan? Kalau di backup, Kan jadi mau nge-backup si tabel apa tuh? Terus sama transaction product kan. Tapi kan si ID-nya tidak sama itu. Buat tabel yang lain. iya, hilang aja dia. Nggak bisa berarti. Udah, gue coba lupa. Masukin kemana itu? Coba lagi. Ini mana? Oh, dimasukin per produk nih. Ini superisi mana? Ada apa nggak ada gue? Hah? Oh. Karena gue ngambilin. Oh enggak, sorry guys. Ternyata salah guys. Ternyata tinggal ditambahin di sini deh. Dan jadi tadi kan lu udah tambahin ya, ini yang ada satu ini ya. Nanti tinggal ditambahin di dalam si migration-nya juga di paling atas. Lalu, jadi ditambahinnya tuh gini. Jadi migration ini udah ada nih. Ada sebuah ini udah ada nih, ya kan? Nah, sebelum si rest question yang satu, itu harus ditambahin si ya. Jadi misalkan contoh ya, super easy ya. Itu kan ada question sama answer. Jadi nggak perlu segala gitu. Nggak perlu tidak dari juga. Jadi misalnya super easy help ya. Ini kan sebenarnya super easy help. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini kan rest question 1 ya. OPB get bin. Ya, ini ada 2 space. Ya, tapi kalau di database-nya sebenarnya dari on OPB itu nggak langsung ke rest question 1. Tapi ditambahin dulu sama yang question and answer migration. Ini 2 ini di copy. Ditaruh ke sini. Ini 89 sama answernya. Baru nanti sorry itu memang udah di setiap tabelnya, jadi nggak perlu ada backup kayak gitu. Udah langsung spesifik. Tanggal yang naik nanti dia akan migrate yang paling baru sih udah perlu hapus database, nggak perlu yang di Ngeran si Alembic aja. jangan kayak gue kayak gitu sih. Oke, terus ya udah sih itu aja. Jadi nanti tinggal dimasukin di situ. Cuma yang pasti teman-teman harus ngecek juga question and answer itu ada nggak. Karena bahayanya adalah nanti akan ada duplicate. Kalau misalnya yang di 89 padahal harusnya dia udah sehat tapi diambil juga sih. Karena lupa di master datanya diganti dari jadi sama ya cara ngopinya. Jangan lupa bahwa yang kutip 2 diganti kutipnya jadi 1. Kutip paling depan sama kutip paling belakang gitu.
Oh, udah, ini masih nggak ada yang gitu ya. Oke, cool. Mungkin that's all. Berarti ada pertanyaan lagi? Yang tadi dari mana? Itu mau nanya. Ya, gini. Kalau nggak, udah, ya. Hah? Udah, yuk kita setup service online. Deployment production udah ya. Deployment production deh. Deployment udah bisa. Sekarang deployment udah bisa. Kok gitu? Setup service online mau begini. Tapi service online